Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Jenderal Cuan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya Beni Ibrahim Sutojiputra sebagai ketua, yang ditemani oleh dua rekan saya. Saya Muhammad Sakti Kudratullah. Saya sendiri Firly Amil Hidayat. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas di sini yaitu deskripsi mengenai PT Samudra Indonesia. PT Samudra Indonesia Tbk ialah industri transportasi kargo serta logistik terpadu yang didirikan pada tahun 1964. Mula-mula industri ini diawali dari tahun 1950 dengan bisnis keagenan kapal yang dirintis oleh pendiri industri Bapak Sudarpo Sastromo. Semenjak tahun 1999, industri sudah mencatat sahamnya di Bursa Dampak Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, proses bisnis yang sudah dilewati, Samudra Indonesia sendiri memiliki perkembangan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 1964 sampai 2021 masih menciptakan inovasi terbaru. Mulai dari adanya pelayanan antar pulau, mendirikan perusahaan angkutan, menyediakan jasa logistik, hingga saat ini inovasi yang diciptakan Samudra Indonesia mendirikan Samudra Tankers Pty Ltd, Ocean Technology Pty Ltd, dan Ocean Ship Investment Pty Ltd di Singapura. Tidak hanya itu, PT Samudra Indonesia mempunyai Samudra Indonesia meningkatkan brand Samudra yang dikenal dengan baik. Samudra Indonesia mempunyai 5 lini. Yang pertama yaitu ada Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Ports, dan Samudra Property. Kemudian ada Samudra Service, guna menyediakan layanan bermutu pada pelanggan. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis global dan lokal dari PT Samudra Indonesia Tbk. Tahun 2022 merupakan tahun transisi pandemi COVID-19. Pemulihan perekonomian dunia pasca krisis pandemi COVID-19 berlanjut hingga tahun ini. Pemulihan perekonomian yang positif di negara maju dan berkembang diharapkan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan pelayanan logistiknya. PT Samudra Indonesia perlu mengupayakan peningkatan aktivitasnya untuk bisa memaksimalkan profit. Tidak hanya itu, konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak pada restriksi perdagangan dan tingginya biaya energi di Eropa. Hal ini tentu mempengaruhi aktivitas perdagangan global dan aliran sektor transportasi laut. Pada saat gejolak ekonomi global terjadi, adanya respon dari aktivitas pengangkutan barang melalui kapal sempat mengalami disrupsi. Kebijakan lockdown di Tiongkok juga berdampak pada terhambatnya aktivitas ekspor dan menyebabkan kemacetan di pelabuhan Tiongkok. Sebagai perusahaan pelayaran dan logistik, disrupsi ini tentu berdampak pada aktivitas operasional. Bahasan selanjutnya mengenai tinjauan industri dan posisi persaingan. Pelayaran pertama PT Samudra Indonesia dilakukan pada tahun 1967. Dari tahun ke tahun, PT Samudra Indonesia terus berinovasi dan memperluas sektornya untuk kemajuan perusahaan. Hingga tahun 2010, PT Samudra Indonesia membuka Samudra Logistics Center di Belawan dan mengoperasikan terminal peti kemas Palaran di Samarinda. PT Samudra Indonesia merupakan perusahaan sektor pelayaran yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar 5.895.216 juta rupiah. Tidak hanya PT Samudra Indonesia yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, tentu ada beberapa perusahaan sejenis yang sudah listing pula. Salah satunya ada PT Temas Tbk dengan kapitalisasi pasar sebesar 16.497.375 juta rupiah. Ada PT IMC Pelita Logistik Tbk dengan kapitalisasi pasar sebesar 3.291.819 juta rupiah. Dan ada PT Buana Lintas Lautan dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.468.251 juta rupiah, yang mana membuat posisi kapitalisasi pasar PT Samudra Indonesia berada setelah PT Temas Tbk dengan kapitalisasi pasar yang sudah saya sebutkan tadi.
Oke, baik, selanjutnya yaitu membahas tentang analisis keuangan. Di sini kami membahas dua rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas. Di rasio profitabilitas, kami menguji performa dari return on asset dan return on equity perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Performa yang dihasilkan oleh perusahaan PT Samudra Indonesia, ROA-nya termasuk bagus, dikarenakan hasilnya di atas 5%. Dan untuk kuartal 1 tahun 2022 sampai kuartal 4 tahun 2022 cenderung meningkat, lalu menurun signifikan pada kuartal pertama tahun 2023. Lalu untuk return on equity yang dihasilkan oleh perusahaan PT Samudra Indonesia tergolong bagus, dikarenakan hasilnya di atas 15%. Dan untuk hasil dari kuartal pertama sampai kuartal keempat tahun 2022 cenderung meningkat, lalu menurun secara signifikan pada kuartal 1 tahun 2023. Selanjutnya pada rasio solvabilitas, kami menguji debt to equity ratio dan debt to asset to ratio. Untuk hasil dari itu sendiri, si perusahaan PT Samudra Indonesia ini tergolong bagus, dikarenakan hasilnya masih di bawah angka 100%, yang dimana stabil untuk dari kuartal pertama tahun 2022 sampai kuartal pertama tahun 2023, namun berbanding terbalik dari apa yang dihasilkan performanya dari si perusahaan ini, yaitu masih kurang bagus dikarenakan hasilnya yang di atas angka 1%. Valuasi. Dalam melakukan valuasi saham, kami menggunakan metode DCF atau discount cash flow, yang dapat kami simpulkan harga wajar atau nilai intrinsic value perusahaan PT Samudra Indonesia berada pada harga Rp611, yang mana jika dibandingkan dengan harga perusahaan PT Samudra Indonesia sekarang, harga PT Samudra Indonesia sekarang termasuk dalam kondisi yang under value atau masih di bawah harga wajar, yang mana keputusan investasi yang harus dilakukan oleh investor adalah yaitu membeli saham dari PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode emiten SMDR. Ringkasan investasi. Dalam laporan ini, analisis ekonomi secara mikro yaitu PT Samudra Indonesia Tbk mengalami penurunan dari kuartal pertama tahun 2022 hingga saat ini yang diakibatkan oleh aksi profit taking yang dilakukan oleh beberapa investor. Analisis perusahaan SMDR yang dengan menunjukkan hasil performa dari rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas menunjukkan ROA, ROE, dan DAR yang dihasilkan oleh perusahaan PT Samudra Indonesia menunjukkan hasil yang cukup bagus, walaupun dari sisi DAR yang cukup kurang bagus. Kami juga menggunakan metode DCF untuk menentukan keputusan mana yang harus diambil oleh investor yang menghasilkan hasil dari DCF ini menunjukkan bahwasannya harga dari PT Samudra Indonesia saat ini masih tergolong under value, sehingga keputusan yang harus diambil oleh investor adalah membeli saham SMDR ini dengan kode emiten SMDR. Risiko investasi. Berikut ini adalah hasil analisis kami terhadap emiten PT Samudra Indonesia Tbk, yang mana meliputi dua risiko. Pertama ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis PT Samudra Indonesia Tbk yang disebabkan salah satunya adalah faktor dari perang Rusia Ukraina yang menyebabkan harga bahan bakar meningkat, yang mana bahan bakar merupakan salah satu komponen biaya di industri transportasi logistik. Risiko tidak sistematis yang terjadi terhadap PT Samudra Indonesia yaitu salah satunya adalah risiko penurunan tingkat laba, risiko fluktuasi harga saham, dan risiko lainnya. Risiko tidak sistematis tersebut terjadi karena pengaruh dari aktivitas operasional perusahaan, dan untuk risiko fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh kejadian atau fenomena yang terjadi pada suatu negara. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada tata kelola perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Tata kelola perusahaan sendiri saya akan paparkan terlebih dahulu, yaitu tata kelola perusahaan atau corporate government atau sering disebut dengan CGA.
merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Tata kelola PT Samudra Indonesia Tbk ini sudah berjalan sejak perusahaan didirikan. Di masa ke masa, tata kelolaan perusahaan ini terus diperbaiki dan ditingkatkan. Pada PT Samudra Indonesia Tbk, sistem kepengurusan industri menganut dua sistem atau dua dewan tingkatan. Yang pertama yaitu ada Dewan Komisaris atau sering disebut dengan DK, serta direksi dan kewenangan serta tanggung jawab yang jelas cocok gunanya tiap-tiap sebagaimana diamanati dalam peraturan perundang-undangan dalam anggaran bawah. Seluruh struktur perusahaan yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan menjanjikan peraturan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dengan adanya tantangan ekonomi global, saat ini diharapkan perusahaan mampu meningkatkan tata kelola yang secara maksimal dan bersifat terbuka agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat seluruh memahami dengan baik. Baik, cukup sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tim Jenderal Cuan memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.